Tahukah kalian tentang flora dan fauna di dunia ini? Terdapat banyak flora dan fauna yang bermanfaat untuk manusia di dunia ini. Tetapi, sebelum kita memasuki situ, mari kita mempelajari tentang persebaran flora dan fauna tersebut. Pertama adalah persebaran fauna. Terdapat 6 bagian fauna yang dapat ditemukan di dunia ini, yaitu Nearktik, Neotropik, Palearktik, Ethiopian, Oriental, dan Australis. Kalian dapat melihat ini dari peta sini. Dari peta tersebut, kita dapat melihat persebaran fauna yang ada pada dunia berserta dengan fauna-fauna yang ada di setiap bagian. Jadi, Nearktik fauna khasnya adalah seperti serigala, Neotropical adalah puma, Ethiopian seperti jerapah, Palearktik seperti beruang kutub, Australasian seperti kanguru, Oriental seperti panda. Sekarang kita akan memasukkan persebaran flora di dunia. Daerah persebaran flora dapat dikenal dengan bioma. Terdapat 7 bioma yang ada di dunia ini, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, tundra, sabana, gurun, dan stepa. Untuk mengerti lebih lanjut tentang bioma, maka kita bisa dapat melihat piramida berikut. Jadi bisa dapat lihat dari piramida tersebut tentang curah hujan dan juga ketinggian suhu yang ada pada bioma. Mari melihat peta persebaran masing-masing bioma yang ada di dunia. Dari peta persebaran tersebut, dapat melihat bioma-bioma dan letak bioma di dunia. Tumbuhan yang ada pada tundra adalah semak-semak. Tumbuhan yang ada pada sabana adalah pohon akasia, yang ada pada gurun adalah kaktus. Tumbuhan yang ada di stepa adalah rumput-rumput yang bersifat kering. Flora yang ada pada hutan gugur adalah seperti bunga sakura. Flora yang ada di taiga adalah seperti white spruce. Flora hutan hujan tropis adalah seperti Rafflesia arnoldi, pohon eboni, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian sudah tahu tentang flora dan fauna di dunia ini nih. Sekarang aku akan menjelaskan tentang kepentingan mereka. Mengapa mereka penting? Karena mereka mempunyai banyak manfaat kepada dunia dan kita manusia. Manfaat tersebut adalah sebagai sumber pangan, pengobatan, energi, ekonomi, menjaga ekosistem lingkungan, dan penopang kemajuan ilmu dan teknologi. Selain itu, flora dan fauna juga menyediakan kita dengan makanan. Flora dunia juga dapat menyerap karbon dioksida yang ada di atmosfer dan mengubah mereka menjadi oksigen yang diperlukan oleh semua makhluk hidup. Tanpa flora, kita akan menjadi seperti dan kita manusia juga tidak akan bisa hidup lagi karena tidak ada suplai oksigen untuk hidup dengan nyaman. Bayangin bumi yang tidak mempunyai flora dan fauna. Bayangin bumi yang tidak ada makanan dan juga tidak ada oksigen yang bisa dihirup. Jika flora dan fauna di bumi ini hilang, maka bumi ini akan menjadi realitas. Masalah kehilangan flora dan fauna ini beneran dan serius banget. Salah satu masalah tersebut adalah deforestasi. Hari ini terdapat banyak deforestasi karena orang-orang lebih memikirkan kepentingan diri sendiri daripada kepentingan ekosistem dan bumi. Mari kita melihat grafik. Grafik ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat lebih dari 3 juta hektar hutan yang mengalami deforestasi, dan ini adalah masalah yang serius. Bukan hanya deforestasi, pembunuhan fauna juga menyebabkan punahan banyak spesies fauna di dunia ini. Lihatlah grafik ini. Jadi dari grafik ini terdapat 42.108 spesies binatang dan tumbuhan yang terancam untuk punah. Tapi jangan khawatir guys, masih ada upaya yang kita bisa lakukan untuk menyelamatkan alam bumi ini. Upaya konservasi yang bisa kita lakukan untuk menjaga flora dan fauna di dunia ini adalah pengurangan penggunaan barang sekali pakai dan juga melakukan recycle. Kita juga dapat menanam pohon sebagai long lasting effect. Selain itu, kita juga bisa ikut volunteer dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat konservasi alam, seperti volunteer pada organisasi konservasi alam. Kita juga bisa melakukan hal kecil untuk melakukan konservasi alam, seperti menggunakan lampu yang tidak boros listrik, dan juga bisa dengan tahan lama, dan juga dengan mematikan lampu saat keluar ruangan untuk menghematkan listrik. Penggunaan air yang hemat dan tidak boros, pengurangan penggunaan alat transportasi pribadi, dan penambahan penggunaan alat transportasi publik, sehingga bisa mengurangi emisi CO2. Jika kalian tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik, kita juga bisa membantu organisasi konservasi alam dengan melakukan donasi uang kepada mereka. Dengan langkah yang benar, kita semua bisa dapat partisipasi dalam konservasi alam dan memperbaiki bumi kita supaya kita dan generasi selanjutnya bisa tetap hidup di bumi ini dengan nyaman. Mari kita menyelamatkan bumi, karena ini bumi
adalah bumi salah satu yang kita punya. Terima kasih.